Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian fikih muamalah, yang mana pada kajian kita kali ini membahas hukum perlombaan yang mana perlombaan tersebut diberi hadiah. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum perlombaan yang materi perlombaannya disyariatkan, yang disyariatkan oleh Nabi SAW, diantaranya yaitu pacu unta, kuda, dan memanah. Maka kita masuk pada pembahasan hukum perlombaan yang mana materinya dimubahkan dan juga hukum perlombaan olahraga. Di dalam Islam, jenis permainan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kebugaran tubuh, dan ini tujuannya juga untuk menyegarkan pikiran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dihasankan oleh Arnaud, kullu syai'in yalhu bihi ar-rajulu batilun. Segala hal permainan adalah batil, illa ramyata rajuli biqausihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatu imra'atihi fa innahunna minal haqqi. Kecuali permainan memanah, melatih kuda, dan permainan bercanda dengan anak dan istri, maka hal itu termasuk hal yang dibenarkan, termasuk kebaikan. Maka kita lihat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, suatu ketika diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah berkata, aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan. Kemudian kami singgah di sebuah tempat dan Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, mari kita lomba lari. Ternyata aku mengalahkan Nabi SAW. Kemudian dalam perjalanan lain juga aku ikut. Pada saat itu tubuhku sudah berat. Nabi SAW berkata kepadaku, mari kita lomba lari. Ternyata Nabi SAW mengalahkan aku. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan sambil menepuk pundakku, kemenangan ini untuk menutupi kekalahan yang dulu. Nah, inilah ya di antara anjuran ya untuk kita
menjaga kebugaran tubuh dan juga untuk merefreshingkan pikiran, maka kita dianjurkan dengan keluarga. Juga Nabi SAW diriwayatkan pernah berlomba gulat dan sanad hadis ini diperselisihkan para ulama. Yang mana Nabi SAW melakukan gulat tersebut dengan Rukanah. Ya, yang mana Rukanah ini adalah pegulat yang tidak pernah terkalahkan. Kemudian Nabi SAW pun memenangi perlombaan gulat tersebut. Kemudian juga diriwayatkan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa pernah melewati sekelompok orang yang bertanding mengangkat batu yang paling berat, dan beliau tidak melarangnya. Diamnya Rasulullah SAW saat itu menunjukkan hukum perlombaan tersebut mubah. Ya, perlombaan ini tapi tidak diberi hadiah, hanya memperlombakan saja, saling menjadi yang terbaik dalam perlombaan tersebut, tapi tidak diberi hadiah. Nah, bagaimana dengan perlombaan yang untuk olahraga yang kita lihat di zaman sekarang ini, yaitu perlombaan ya olahraga jika materinya masih berkaitan dengan bela diri, menembak, memanah, pacu kuda, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berjihad, maka ini ya, sudah kita sebutkan perbedaan para ulama, bahwa sebagian ulama memperbolehkan, di antaranya mazhab Abu Hanifah dan Syafi'iyah mengatakan dibolehkan dikiaskan dengan perlombaan yang 3 yang disebutkan Nabi SAW. Adapun perlombaan olahraga yang mana tidak ada kaitannya dengan jihad, seperti sepak bola, kemudian bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, yang mana ini berguna untuk kebugaran tubuh. Adapun untuk melakukan olahraga tersebut, ini hukumnya dibolehkan, tetapi untuk diperlombakan maka terjadi perbedaan para ulama kontemporer. Ya. Sebagian ulama kontemporer mengharamkan juga olahraga jenis ini karena selalu disertai hal-hal yang haram, seperti pemain memakai pakaian yang tidak menutupi aurat, sering berakhir dengan permusuhan dan keributan antar sama pendukung, dan sering melalaikan dari zikir dan sholat. Maka ini termasuk maisir. Maisir itu ya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru, sungguhnya khamar dan maisir. Maisir seringnya kita mendengar kata maknanya adalah judi. Maka para ulama mengatakan maisir adalah segala yang memalingkan dari berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik diantaranya judi maupun gharar maupun permainan-permainan yang dapat melalaikan dari zikir. Inilah dalil pendapat yang pertama. Pendapat kedua, para ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan olahraga jenis ini bila tidak terdapat hal-hal yang diharamkan, sebagaimana fatwa nomor 3323 yang berbunyi permainan yang bukan merupakan ketangkasan, ya ketangkasan jihad seperti sepak bola, tidak boleh dilakukan jika pemenangnya mendapat hadiah. Jadi kalau dikasih hadiah ini hukumnya adalah haram. Tapi jika dilakukan tanpa hadiah hukumnya dibolehkan. Pendapat yang pertama tadi tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Walaupun tidak dikasih hadiah tetap seringnya terdapat hal-hal haram lainnya, permusuhan, buka aurat dan lain-lainnya.
Sedangkan untuk melakukan perlombaan tersebut kalau tidak diberi hadiah, kalau diberi hadiah, fatwa ulama Kerajaan Arab Saudi mengatakan tidak boleh mendapatkan hadiah. Dan jika pemenangnya tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, juga tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, kemudian tidak menimbulkan hal yang haram, tidak membahayakan para pemain, maka hukumnya boleh. Tetapi bila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka hukumnya haram. Ya. Adapun hukum perlombaan olahraga yang mubah, ya, para ulama sepakat bahwa hukum taruhan perlombaan. Nah, sekarang perlombaan yang ada taruhannya, ya. Para ulama sepakat yang ada taruhan dalam perlombaan tersebut adalah haram. Seperti 2 orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka Anda harus membayar uang sekian, dan jika sebaliknya maka saya membayar uang pada Anda, maka ini adalah termasuk judi. Ya. Termasuk juga yang melakukan 2 orang tersebut, misalkan ya 2 kelompok mengatakan kalau kami yang kalah, kami yang bayar lapangan. Sebaliknya, kalau kelompok kamu yang kalah, kalian yang bayar lapangan. Nah, maka ini juga termasuk judi. Majma' al-Fiqih al-Islami mengatakan mengharamkannya dengan keputusan, ya, jadi majma' perkumpulan ulama fikih dunia yang diadakan oleh OKI mengharamkan sebagaimana dalam fatwa tahun 2003 yang berbunyi taruhan antara 2 pihak atau lebih atas hasil sebuah pertandingan yang mereka bukan pelakunya, hukumnya adalah haram, baik taruhan berupa materi ataupun imateri berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengharamkan perjudian. Jika hadiah berasal dari pihak ketiga, contohnya pemerintah, ya, sekarang melihat dari siapa yang memberikan hadiah, maka terjadi perbedaan para ulama tentang hal ini. Kalau tadi adalah hadiahnya dari para peserta, sekarang dari pihak ketiga. Pendapat pertama, sebagian ulama membolehkan memberi dan menerima hadiah dari pemenang sebuah lomba olahraga yang mubah, baik hadiah dalam bentuk piala ataupun uang tunai. Ini didukung oleh pendapat ini didukung oleh Dr. Saud Al-Funaisan dan Dr. Sami Al-Majid dan juga fatwa Syekh Utsaimin. Ya. Hukumnya dibolehkan jika dari pihak ketiga. Dalilnya adalah hukum asal muamalah adalah mubah dan pemberian hadiah bagi pemenang olahraga yang mubah merupakan bagian dari muamalat. Dengan demikian hukum memberi dan menerima hadiah perlombaan olahraga juga adalah mubah. Pendapat kedua mengatakan haram hukumnya memberi dan menerima hadiah bentuk apapun juga bagi yang keluar sebagai pemenang dalam lomba olahraga yang mubah. Ya. Maksudnya yang materinya mubah juga terdapat hal-hal yang tidak terdapat hal-hal yang diharamkan dalam lomba tersebut. Pendapat ini merupakan fatwa hukum haramnya merupakan fatwa ulama yang tergabung dalam fatwa Kerajaan Arab Saudi. Pemenang dalam perlombaan olahraga tidak boleh mengambil hadiah atas kemenangannya. Ya. Nah, walau alam berdasarkan tinjauan dalil, pendapat ya dalam buku Harta Haram ini menguatkan pendapat yang kedua, yang mana hukum asal hadiah perlombaan adalah haram. Ini juga dikembalikan kepada perbedaan ulama dahulu. Adapun perlombaan olahraga ini adalah ulama kontemporer. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat para ulama dahulu ya tentang pemberian hadiah. Yang mana
pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun, ya. Jika tetap disediakan hadiah oleh panitia penyelenggara, hukum hadiahnya termasuk maisir dan memakan harta dengan cara yang batil. Ya, ini adalah untuk yang tadi lomba lari, kemudian gulat, ya, kemudian angkat berat. Ini kan pernah dilihat Nabi dan dilakukan Nabi, tapi tidak dikasih hadiah. Nah, ini juga mazhab Abu Hanifah membolehkan, kenapa sama dengan seperti berjihad. Tapi mayoritas ulama Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak boleh. Ya, hanya boleh pada 3 hal saja. Maka Ibnul Qayyim mengatakan perlombaan dalam hal yang mubah, ya, yang tadi kita sebutkan, diharamkan pemenangnya menerima hadiah bukan karena materi permainan yang dilarang. Akan tetapi andai menerima hadiah dari permainan tersebut dibolehkan, maka akan menjadi sarana orang-orang untuk menyibukkan diri dengan permainan dan menjadikannya sebagai sebuah profesi. Nah, berarti kalau kita lihat ya, pertama adanya hadis Nabi SAW, la sabaqa illa fi khuffin wa naslin wa hafirin, tidak boleh, atau fi makna tidak boleh diberikan hadiah dalam perlombaan kecuali pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah boleh bisa dianalogikan dengan yang sama untuk jihad atau tidak, maka pendapat kuat dibolehkan. Adapun yang memang tidak ada hubungannya dengan jihad, ya, maka pendapat mayoritas ulama mazhab mengatakan tidak dibolehkan, baik begitu juga dalam perlombaan olahraga. Para ulama mengatakan mereka melihat, ya, bahwa sebabnya bisa menyebabkan orang nanti menjadikan itu sebagai profesi, ya, yang mana profesi ini, ya, menjadi pekerjaan sehari-hari yang mana tidak, ya, dianggap sesuatu yang bermanfaat di dalam Islam. Maka kita lihat ini menjadikan bahkan orang jauh dari tujuan hidupnya. Nah, kita lihat kenyataannya pemain olahragawan gajinya jauh lebih besar dari orang-orang yang lebih bermanfaat. Dari guru ngaji. Guru ngaji ini sangat bermanfaat. Gajinya hanya berapa? 300 sebulan. Pemain bola sebulan gajinya miliaran. Akhirnya menjadikan manusia lalai dari tujuan sebetulnya di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka orang-orang cenderung untuk menjadikan anaknya untuk menjadi atlet profesional. Ya, inilah tujuannya. Lihat bagaimana pemahaman para ulama-ulama mazhab dahulu. Ya, mereka betul-betul orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah memiliki pemikiran yang mendalam, dan itu yang kita lihat sekarang ini. Ya, ternyata terjadi, ya, yang mana akhirnya perlombaan-perlombaan olahraga ini menjadi sarana, ya, permusuhan, kemudian sarana untuk perjudian, kemudian lain-lainnya yang memudaratkan. Wallahu ta'ala, dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan melakukan hal-hal yang bermanfaat sebagaimana Allah perintahkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baik kebaikan untuk dunia maupun kebaikan untuk di akhirat kita, yang mana dunia ini juga untuk tujuannya adalah akhirat. Ya, maka hanya boleh perlombaan yang memang ada manfaatnya, seperti yang sudah kita jelaskan, perlombaan untuk Al-Quran atau untuk Islam, atau yang bermanfaat bagi manusia, perlombaan dalam menulis karya ilmiah atau penemuan-penemuan yang lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Semoga ini menambah pengetahuan kita tentang hukum Islam dan hal-hal yang menjadikan kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, dipersilahkan. Tidak ada, berarti sudah paham ya. Tinggal menjalankannya berarti ya. Tinggal menjalankannya. Baik, tidak ada. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.